Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, saya hormati jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama yang hadir, yang saya hormati para peserta pelatihan instruktur nasional BMKNU dari seluruh Indonesia. Ini kalau dilihat dari muka-mukanya ini, saya tidak tahu apa sudah pantas jadi instruktur NU apa belum. Saya ingin tahu ini ada berapa yang sempat mengenyam pendidikan pesantren, tinggal di pesantren, ada berapa? Angkat tangan coba. Yang sempat tinggal di pesantren, angkat tangan. Yang pernah mengenyam pendidikan pesantren, tinggal di pesantren. Oke, semua ya. Ada yang tidak ya? Yang tidak mana yang tidak di pesantren? Oke. Saya penting menanyakan ini karena desain Nahdlatul Ulama itu pada dasarnya adalah desain pesantren. Untuk teman-teman yang sudah mengenyam pendidikan pesantren, tinggal di pesantren, mungkin tinggal mengingatkan kembali. Tapi untuk teman-teman warga yang belum pernah dan tidak sempat mengenyam pendidikan di pesantren, keikutsertaan di dalam Nahdlatul Ulama ini berarti memasukkan diri ke dalam dunia pesantren. Karena dunia NU ini adalah dunia pesantren. Dulu ada ungkapan pesantren itu NU kecil dan NU itu pesantren besar. Karena keseluruhan desainnya adalah desain pesantren. Ini penting sekali dipahami, lebih-lebih kepada para instruktur. Ya, kenapa? Karena konsep tentang instruktur untuk NU itu berbeda sekali dengan yang lain, dengan pelatihan-pelatihan lain. Menjadi instruktur di dalam pendidikan kader NU itu berarti menjalankan fungsi laksana kiai kepada santri-santrinya. Jadi sekali lagi, menjadi instruktur di lingkungan pendidikan kader NU itu berarti menjalankan fungsi laksana kiai terhadap santri-santrinya. Nah, ini bukan fungsi yang sederhana, bukan tanggung jawab yang ringan. Teman-teman yang sempat
mengenyam pendidikan pesantren, saya kira bisa lebih mudah mungkin memahami tentang hal ini. Nah, untuk teman-teman yang beberapa tadi yang tidak sempat mengenyam pendidikan di pesantren, nah ini harus dilihat dulu apakah walaupun tidak tinggal di pesantren pernah dididik agama di bawah bimbingan kiai. Ya. Kalau itu pun belum pernah, maka ya harus segera cari kiai untuk minta dibimbing segera. Sudah ini. Ya. Karena menjadi instruktur itu menjalankan fungsi kiai. Dan fungsi kiai yang pertama-tama itu adalah fungsi estafet agama. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ala inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu yang ditularkan secara estafet ini agama. Maka waspada, hati-hati, perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi fungsi kiai itu adalah fungsi mentransfer agama, fungsi menularkan agama, fungsi membangun rantai keagamaan dengan santri-santrinya. Dan ini Masya Allah, ketika dibawa ke dalam lingkungan NU, dalam konteks NU ini jadi luar biasa. Karena dalam konteks NU, prinsip kekiaian, prinsip fungsi seorang kiai kepada santri, ini sebagaimana yang digambarkan dalam akhirnya surat Al-Fatih. Wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syat'ahu fa'azaru fastawa ala suqihi yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kufar. Ya. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kufar. Perumpamaan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya sebagaimana diumpamakan di dalam Injil itu adalah laksana padi-padian, kazarain itu padi-padian zar yang mengeluarkan tunas-tunas, akhraja sya'atahu fa'azarahu, maka padi-padian itu
mengasuh, membina, menghidupi tunas-tunasnya. Fastaghladha, sehingga tunas itu menjadi kuat. Fastawa, kemudian menjadi rampak, menjadi sejajar dengan induknya. Ala suqhi, di atas batang-batangnya. Sehingga semua itu menjadikan takjub para petani dan menjadikan iri mereka yang ingkar. Ini yang sebetulnya dilakukan oleh kiai-kiai. Kiai-kiai itu bukan ngajari ilmu satu persatu. Kiai-kiai itu fungsinya sebetulnya memang laksana instruktur. Karena kiai-kiai itu hanya memberikan bekal-bekal yang paling dasar dalam soal pengetahuan kognitif, dan kemudian mendorong santri-santrinya untuk memperkaya pengetahuan kognitifnya ini dari berbagai sumber. Itu yang dilakukan oleh kiai-kiai dari dulu. Tetapi kiai-kiai ini mencurahkan segala kapasitas yang dia miliki untuk membina santrinya itu. Semuanya, semua yang diupayakan oleh kiai-kiai itu untuk santrinya semua, bukan untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya santri-santri itu kemudian tumbuh menjadi kuat, dan ketika dia tumbuh pada puncaknya, dia jadi seolah-olah setara dengan kiainya. Ini makna yang diajarkan oleh Kiai Maimun Zubair kepada saya mengenai fastawa ala suqhi. Kiai Maimun itu memaknai istawa itu dalam bahasa Jawa rampak. Rampak itu kira-kira setara. Maka padi itu tidak ada yang kemudian induknya lebih tinggi dari tunasnya, enggak. Semua seolah-olah setara. Jarak antara induk dengan tunasnya ketika tunas itu dewasa tidak begitu kentara. Sehingga kalau kita lihat misalnya dari Kiai Khalil bin Abdul Latif ke Kiai Hasyim Asy'ari kira-kira setara. Dari Kiai Hasyim Asy'ari ke Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri dan lain-lain kira-kira setara. Dari Kiai Wahab, generasi Kiai Wahab ke generasi Kiai Ali Maksum, Kiai Maimun Zubair, Kiai Bisri Mustafa kira-kira setara. Rampak. Ini yang membuat peradaban Nahdlatul Ulama itu tumbuh dengan vitalitas yang konsisten dari zaman ke zaman, sehingga berkembang dengan cepat karena kapasitasnya tidak mengalami kemerosotan. Karena fastawa ala suqi, dan itu hanya bisa dilakukan kalau induk-induk ini harus zar ini ya, setelah akhraja syat'ahu lalu azarahu fa'azaru. Azaru itu artinya memelihara, membina, mencurahkan semua yang dia miliki demi perkembangan tunasnya. Ada yang petani enggak? Ada yang petani? Kayaknya enggak ada. Tunas padi itu, setiap batang padi itu biasanya punya 12 tunas. Jadi padi itu setelah disemai kemudian ditanam,
dia akan tumbuh, dan setelah tumbuh sampai batas tertentu keluar tunasnya. Setiap satu batang padi keluar 12 tunas rata-rata. Dan yang menyedot, yang mencarikan makan tunas-tunas ini ya induknya. Induk ini menyedot makanan dari tanah untuk tunasnya. Semua tunas ini dihidupi dengan makanan yang diambil oleh induknya dari tanah. Fa'azarahu. Sehingga ketika istaghlazo, tunas-tunas itu jadi fastawa ala suqih. Tidak ada yang jadi kuntet. Tidak ada yang jadi bonsai. Semuanya nyaris sejajar dengan induknya. Karena si induk ini membina tunas-tunasnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk si tunas. Ini filosofi dari fungsi kekiaian. Yang menurut saya, yang ini ya harus diingat dan harus menjadi fondasi dari keseluruhan keterlibatan kita dalam pelatihan kader itu. Jadi teman-teman, sampean mendaftar ini dengan maksa-maksa minta diterima ini, ya, sampai ini daftar untuk bisa menjalankan fungsi sebagai kiai. Ini bukan fungsi yang main-main. Ini bukan soal pekerjaan sampean kesana kemari dapat lansam dan sebagainya. Bukan soal itu aja. Dan hubungan sampean, hubungan Anda semua dengan kader-kader yang nanti mengikuti pelatihan di bawah instruksi Anda semua, itu adalah hubungan kiai santri. Bukan sekedar sampean ngajar beberapa hari, tanda tangan kelulusan, mereka dapat sertifikat lalu lepas. Karena hubungan kiai santri itu adalah hubungan seumur hidup. Dan dedikasi seorang instruktur kepada kader itu harus seperti dedikasi seorang kiai kepada santrinya. Kader-kader yang nanti mengikuti pelatihan di bawah instruksi Anda nanti semua, kalau Anda lulus pelatihan ini, itu tanggung jawab Anda seumur hidup dunia akhirat. Bukan cuma tanggung jawab beberapa hari pelatihan. Nah ini tolong dipikirkan lagi. Kalau tidak berani pulang aja hari. Karena tanggungannya. Tanggungannya seperti ini. Dan ini tidak seperti perguruan silat. Dalam perguruan silat itu tidak ada suhu yang mau mengajarkan semua ilmunya kepada murid, tidak ada. Soalnya takut nanti kalah sama muridnya. Ini enggak. Kiai itu justru berharap santri-santrinya bisa berkembang lebih unggul dari dirinya. Maka kita mengenal dari berbagai generasi ada santri-santri yang mengungguli guru. Seperti Ibnu Malik terhadap Ibnu Mu'ti. Ya, gimana itu? Wa'iqatan Alfiyat Ibnu Mu'ti. Beliau Ibnu Malik
menulis kitab sama-sama alfiah, tapi beliau mengklaim ini lebih baik daripada alfiah yang tulis oleh gurunya sendiri, yaitu Ibnu Muqti. Tapi Ibnu Muqti wa bisabnin haizun tahdila. Tapi karena guru ini adalah pendahulu, maka beliau berhak diutamakan. Dan berhak atas pujian dari kami. Ini fungsi kekiaian seperti ini. Dan di dunia pesantren NU, dari generasi ke generasi, ini yang terjadi. Itu sebabnya berkembangnya NU ini yu'jibu zurra' liyaghiza bihimul kuffar. Nyaris tidak ada bandingannya bagaimana NU ini tumbuh karena gazar'in tadi. Fungsi kekiaian. Nah, ingat kembali bahwa fungsi kekiaian itu adalah transfer agama. Ini transfer agama, soal apa namanya? Memberikan estafet agama ini kepada santri. Ya. Jadi walaupun ukuran dari kelulusan Anda semua di dalam pelatihan struktur ini kurang lebih sifatnya formal, tapi sampean harus tahu bahwa kalau sampean lulus atau diluluskan, itu berarti sampean diberi tanggung jawab sebagai sumber mengambil agama. Sampean punya tanggung jawab atas keselamatan agama dari kader itu. Karena soal agama. Apalagi Anda ini akan menjadi instruktur pendidikan kepemimpinan. Kepemimpinan. Anda ini akan jadi jaminan pemimpin NU itu nanti kayak apa potongannya, itu jaminannya sampean. Bukan masalah kecil. Kalau sampai ada apa-apa dengan organisasi ini karena pemimpinnya mutunya kurang, sampean kena hisab. Sampean kena hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingat itu. Ya, maka saya minta diteliti lagi hatinya masing-masing ini. Mau ngapa? Ikut pelatihan struktur nyari apa? Ini bukan soal karir organisasi. Ini soal tanggung jawab dunia akhirat. Nah, di balik ini semua ada wawasan yang memang tidak sederhana terkait dengan NU. Karena NU itu punya matra yang tidak tunggal, punya dimensi-dimensi yang kompleks.
Di antara yang sering disebut adalah bahwa NU itu ada punya dimensi jamaah dan dimensi jam'iyah. Dimensi komunitas dan dimensi organisasi. Ini yang paling sering disebut-sebut orang. Dimensi kultural dan dimensi struktural. Ya. Banyak wacana dibangun terkait dengan ini dari dulu sampai sekarang. Tapi yang pertama-tama harus kita pahami terlebih dahulu adalah apa makna dari setiap dimensi ini. Ketika kita bicara tentang dimensi kultural dari NU, itu maknanya apa sebetulnya? Dimensi jamaah, komunitas NU itu maknanya apa? Kita harus pahami. Jamaah NU itu isinya apa? Tobiahnya itu apa? Jamaah ini kita harus ngerti. Jamaah NU itu isinya adalah ukhuwah, ya, persaudaraan dan persatuan. Karena ketika orang merasa dirinya NU, seharusnya dia merasa bersaudara dengan sesama warga NU. Punya kebutuhan untuk bersatu bersama-sama dengan warga NU yang lain, sama-sama NU-nya. Jadi makna dasar dari dimensi jamaah itu adalah ukhuwah dan wahdah, persatuan. Al-ukhuwah wal wahdah. Ini jamaah. Ya. Lah apa gunanya? Dia merasa NU itu merasa NU, lalu menghayati ke-NU-nya itu sebagai apa? Kalau bukan sebagai bagian dari persaudaraan sesama orang NU. Persatuan sesama orang NU. Jadi ukhuwah dan wahdah itu jamaah. Nah, jam'iyah itu apa? Jam'iyah ini apa? Jam'iyah itu karena ini organisasi, jelas bahwa isinya adalah tertib dan gerak. Karena organisasi ini harus merupakan satu struktur ketertiban tertentu dan menjalankan gerakan. Jadi organisasi itu, dimensi jam'iyah itu isinya adalah nizam dan kifah. Nizam itu keteraturan dari struktur organisasi itu sendiri, dan kifah, gerakan yang bergulat mengatasi masalah-masalah, berupaya mewujudkan visi yang jelas. Kifah. Jam'iyah itu isinya adalah nizam dan kifah. Ya. Tapi sebagaimana dulu pernah saya singgung ketika kita baru mau mulai meluncurkan program sistem kaderisasi, sistem pelatihan kader ini, ada satu dimensi yang jauh lebih mendasar lagi dari keberadaan NU ini,
selain dimensi jamaah dan jam'iyah itu, yaitu bahwa NU ini adalah thoriqah. NU ini thoriqah. Thoriqah itu cara beragama, metode beragama. Thoriqah. NU itu thoriqah. Jalan menuju Allah. Orang ber-NU itu, ini kan bukan cuma untuk seneng-seneng berbagi berkat saja. Ini soal orang ingin mendekat kepada Allah dengan cara NU. Ini dimensi thoriqah. Cara NU itu bagaimana? Ya kalau subuh ya kunut, habis sholat ya wiridan. Itu cara NU. Wiridannya berjamaah. Kalau taraweh ya 23 rakaat. Itu thoriqahnya NU. Thoriqah yang kalau di breakdown ke dalam komponen-komponennya, ya kita tahu sebagaimana kita pahami, telah kita pahami semua, bahwa dalam hal akidah mengikuti mazhab Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abdul Mansur Al-Maturidi. Di dalam syariat mengikuti salah satu dari mazhab 4, apakah itu Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau Imam Ahmad bin Hambal. Dalam hal tasawuf mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini thoriqahnya NU, cara beragamanya NU. Jadi thoriqah, kalau thoriqah itu berarti pertama, ber-NU itu soal beragama. NU ini agama. Lah kok ngurus ekonomi? Ekonomi itu bagian dari agama. Kok ngurus kesehatan? Kesehatan bagian dari agama. Mengurus kesehatan li ajlid din, li ajlid tadayyun. Jadi mengurus agama itu kenapa? Karena mengurus kesehatan tujuannya apa? Tujuannya itu bukan supaya orang tubuhnya kuat-kuat, lalu kalau berkelahi menangan misalnya, kan bukan itu. Bukan supaya yang kelihatan gagah-gagah, cantik-cantik supaya bisa lekas laku kawin misalnya, bukan itu. Ketika kita bicara ekonomi, kita juga bicara soal bekal untuk beragama. Bicara yang lain, bicara politik, kita juga, ini sebetulnya juga demi kepentingan agama, jadi li ajlid tadayyun. Karena thoriqah ini soal tadayyun pertama-tama. Soal bagaimana kita beragama. Ya, ini fundamental sekali. Ya. Tetapi karena kita beragama ini ala thoriqati nahdlatul ulama, ya, maka dalam beragama ini kita memelihara hubungan rohani di antara sesama kita. Jadi kita beragama dengan cara NU ini
ini di samping kita mengembangkan kapasitas keberagamaan individu-individu, kita juga membangun ikatan roh, ikatan jiwa di antara sesama kita. Jadi soal tadayun dan soal ribat ruhani, soal ikatan antar jiwa. Itu sebabnya Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mengatakan dalam salah satu syair gubahan beliau yang beliau persembahkan untuk seluruh warga Nahdlatul Ulama dalam salah satu risalah yang merupakan ucapan selamat Idul Fitri, itu tahniah Idul Fitri, risalah itu. Dan di situ ada syair yang masya Allah, gubahan Hadratus Syekh. Baini wa bainakum fil mahabbatin nisbatun masturatun fi sirri hadzal alam. Nahnu alladhuna tahababat arwahuna min qabli khalqillahi tinata Adam. Beliau menunjuk dirinya, Baini Hasyim Asy'ari, Muhammad Hasyim bin Asy'ari, wa bainakum, kalian semua warga Nahdlatul Ulama ila yaumil qiyamah. Antara aku dan kalian semua fil mahabbatin nisbatun, ada ikatan cinta. Tapi ikatan cinta itu masturatun fi sirri hadzal alam, tersembunyi dalam rahasia alam. Nahnul ladzuna tahababat arwahuna, kita adalah orang-orang yang jiwa-jiwa kita sudah saling mencinta. Min qabli khalqillahi tinata Adam, sebelum Allah mencipta lempungnya Adam. Lempungnya aja belum dibikin, apalagi Adamnya. Karena ini adalah ikatan arwah, ikatan di dalam alam yang terbentuk sejak alam arwah. Seperti sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudun mujannadah. Ya. Fama ta'ala faminha taraf wama apa namanya? Enggak. Fama ta'arafa, ya. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh-roh itu berregu-regu seperti pasukan perang. Di apa namanya, di bariskan dalam pasukan-pasukan, junudun mujannada. Fama ta'arafa minha talaf, maka kalau roh-roh itu sudah saling kenal di alam arwah sana, di dunianya mereka akan rukun, iktalaf, akan cocok satu sama lain. Wa ma tanakara min ikhtalaf. Kalau di alam arwah sudah saling mengingkari, ya di dunia ini jadi berselisih satu sama lain. Jadi selain soal beragama, ini juga soal ikatan ruhani.
Maka sampean semua nanti sebagai instruktur, sampean harus membangun ikatan ruhani dengan kader-kader. Dan ikatan ruhani bukan masalah sepele. Bukan masalah yang bisa dibangun hanya dengan upaya-upaya lahiriah saja. Maka teman-teman sekalian, sebelum semuanya dimulai, sampean harus tanyakan pada diri sendiri, apakah sampean siap dan sanggup mengembangkan kapasitas rohani sampean sendiri? Apakah sampean bersedia dan sanggup berupaya mengembangkan kapasitas rohani sampean sendiri? Harus sampean tanyakan. Kalau sampean tidak sanggup, buat apa jadi instruktur? Pulang aja sekarang. Karena sampai nanti bertanggung jawab terhadap roh-rohnya para kader yang ada di bawah instruksi kalian. Maka kita menyebut kiai-kiai kita dengan murabbir ruh, pengasuh jiwa. Itu fungsi Anda semua nanti terhadap kader. Ya. Karena di masalah agama NU ini, nah, memang ada masanya ketika ya banyak orang tidak ingat tentang dimensi-dimensi mendasar, tentang hal-hal mendasar ini. Dan akibatnya sudah kita lihat sana sini. Mereka yang sebetulnya ya saya menyebutnya belum kader warga NU, berada di berbagai tempat dan kemudian ketahuan ya melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar NU itu sendiri. Kita dapati sampai sekarang. Karena rupa pada ini. Sejak awal ini harus kita tumbuhkan lagi, kita bangkitkan lagi kesadaran mengenai hal-hal mendasar ini. Di seluruh jajaran organisasi NU ini, lebih-lebih jajaran yang relevan dengan kaderisasi, seperti banom-banom kader. Apakah itu ya, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, PPNU, ini harus diingatkan kembali soal ini. Hal-hal mendasar ini. PMI itu NU enggak? NU ya? Kita tanya. Itu. Harus diingatkan ini. Hal mendasar ini soal rohani. Ya. Nah,
Hal-hal yang lain soal gampang. Kalau masalah-masalah kognitif seperti teknik mengelola kelas itu soal gampang. Pelatihan ini paling-paling ya untuk memberikan pengetahuan dasar tentang bagaimana mengembangkan keterampilan dalam mengelola kelas itu, dan mungkin juga melakukan pendalaman terhadap materi-materi kognitif dari pelatihan menengah kepemimpinan NU itu, yang sebetulnya semuanya tidak akan terlalu sulit. Kalau ada kurang-kurangnya ya tidak terlalu masalah lah. Nanti yang ikut PMKNU itu saya dengar katanya banyak dosen-dosen perguruan tinggi, profesor-profesor ikut PMKNU, mau diajari apa lagi gitu. Soal gampang. Begitu. Tapi yang paling penting ini dimensi KNU-an yang mendasar. Ya, terutama soal NU sebagai thariqah. Maka sampean harus. Nah, terkait dengan itu semua, saya minta, saya sebagai ketua umum saya bebankan kepada sampean semua satu amalan yang saya terima ijazahnya dari guru-guru saya, yang semuanya adalah pemimpin-pemimpin NU. Saya minta sampean bermuwazabah, beristiqomah setiap hari sekurang-kurangnya sekali. Setiap hari sekurang-kurangnya sekali, terserah waktunya kapan, sampean hadiahkan Fatihah kepada para masyayikh, khususnya para muassis Nahdlatul Ulama. Ya, lebih afdal sampai sebut satu persatu Syekhina Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif bin Abdul Latif Bangkalan, Syekhina Muhammad Hashim bin Ash'ari Tepwireng, Syekhina Kiai Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras, Syekhina Kiai Bishri Sansuri Dinanyar. Minimal sehari sekali, terserah. Dan kemudian juga minimal sehari sekali sampean hadiahkan Fatihah kepada kader-kader yang di bawah asuhan sampean. Minimal sehari sekali. Kader-kader di bawah asuhan sampean. Yang mengikuti pelatihan dengan sampean sebagai instrukturnya. Hadiahkan Fatihah minimal sekali sehari. Itu yang dilakukan, yang diijazahkan oleh guru-guru saya
Dan sekarang saya ijazahkan dan saya bebankan kepada Anda semua. Ya. Nah, teman-teman yang saya hormati, ini semua adalah bagian dari ikhtiar kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dengan cara yang lebih baik di dalam berkhidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Sebagaimana pesan Ki Ahmad Mustafa Bisri, bahwa Allah itu menciptakan hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang lebih baik amalnya. Kata Kiai Mustafa, bukan akbaru amala, bukan aktsaru amala, tapi ahsanu amala. Yang diharapkan dari kita ini bukan amal yang banyak-banyak, yang gede-gede, tapi yang lebih baik, yang ahsan. Pelatihan kader ini mungkin tidak besar, tidak banyak. Kalau dibanding dengan yang lain, Masya Allah. Siapa yang tahu di kalangan Katolik sejak tahun 70-an itu ada namanya Kasebul, kaderisasi sebulan, dengan materi yang kompleks sekali, termasuk dengan treatment psikomotorik yang sangat sophisticated, sehingga mereka yang lulus dari Kasebul ini menjadi kader-kader luar biasa dari kalangan Katolik. Jadi kalau sampean lihat tokoh-tokoh Katolik di semua lapangan ini, apakah politisi, apakah bisnis, apakah ormas dan sebagainya, itu lulusan Kasebul. Pelatihan yang berapa hari ini? 5 hari. Tidak besar. Tapi mari kita lakukan dengan cara yang lebih baik. Mari kita jadikan ini sumbangan yang ahsan dari kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kita jadikan khidmah yang lebih baik. Nah, mari sebelum terlanjur ikut berhari-hari dalam pelatihan struktur ini supaya tidak percuma, kita semua menata niat kita masing-masing. Apa niat kita di sini? Supaya tidak percuma, karena kalau salah niat, bukan hanya sampean rugi karena percuma, tapi NU-nya waliyadzubillah bisa ikut menanggung konsekuensinya kalau sampean salah niat.
Mari kita tata niat betul ya, bahwa kita mengikuti ini semua tidak ada tujuan apapun selain libtighai mardatillah. Selain berharap bahwa dengan mengikuti ini kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampean punya niat selain itu, haram sampean ada di sini. Pulang aja. Haram. Berdosa sampean di sini. Sampean berdosa. Kalau sampean berada di sini punya niat selain libtighai mardatillah, sampean di sini itu dosa. Haram. Sampean harus pulang cepat-cepat supaya dosanya nggak tambah banyak. Dan para fasilitator ini kalau tahu ada di antara mereka ini yang punya niat selain libtighai mardatillah kok nekat masih ngajar, sampean ikut dosa. Usir saja, suruh pulang orang itu supaya sampean nggak ikut dosa. Kalau sampai ada yang di sini punya tujuan selain libtighai mardatillah, ya ini serius ini, serius. Ini adalah nilai mendasar yang diajarkan oleh kiai-kiai kita. Saya nitipkan anak di Mathalul Falah di Kajen sana itu. Sudah daftar literasi, disuruh baca pernyataan. Demi Allah, saya mengikuti pendidikan di Mathalul Falah ini tidak punya niat selain mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal baru mau masuk apa itu diniyah musto. Sudah disuruh sumpah begitu. Wallahi demi Allah, saya mengikuti pendidikan di madrasah ini tidak punya niat selain mencari ridho Allah. Saya tanya kepada Kiai At-Tahir, salah seorang kiai di sana, kok harus baca sumpah begini gimana? Kata beliau itu yang meminta, yang membuat aturan adalah Kiai Sahal Mahfuz. Dan dia dibuat begitu supaya gurunya tidak tanggungan. Karena santrinya sudah bersumpah demi Allah belajar di sini untuk mencari ridho Allah, sehingga gurunya tidak tanggungan. Kalau ada yang punya niat selain libtighai mardatillah, bukan tanggung jawab gurunya, dia sudah sumpah libtighai mardatillah. Jadi kalau perlu nanti disumpah dulu supaya fasilitatornya nggak tanggungan. Ini penting, dan mari bersama-sama kita buka, kita mulai proses pelatihan struktur nasional ini dengan membukanya dengan membaca ummul kitab. Allah niyatil usul wal qabul ijabati kulli sul wa ijadi kulli ma'mul wal hadrun nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la hadrati arwahi muassisi nahdlatul ulama syai'un lillah al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.